Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kencang banget. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil din amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan kajian kita di hari keempat, lima. Terlalu cepat rasanya waktu berlalu. Kemarin menanggapi pertanyaan kemarin tentang masalah babi kan ya. Puas kan, dan apa puas termasuk. Saya kasih jawaban tentang babi. So, ya, setelah dicek lagi memang ada khilaf di kalangan para ulama, tapi mayoritas yang mengatakan bahwasanya babi itu najis semuanya itu jumhur Syafi'iyah, Hanafiyah dan Hanabilah, kecuali Malikiyah. Dan Imam Malik sendiri secara asal beliau mengatakan bahwasanya adapun babi dan apa yang ada padanya itu bukan najis, dia sama seperti himar atau binatang-binatang yang lain. Paham? Dan ternyata ada salah seorang dari ulama Syafi'iyah pun yang berpendapat ini sama, yaitu Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi ini kibar ulama Syafi'iyah, dan dia pun berpendapat bahwasanya daging babi itu atau babi secara umum bukanlah najis, hanya saja haram. Dan memang kalau dilihat dari nas-nas syariat yang dalam Al-Quran misalnya, itu cuma disebutkan dengan kalimat diharamkan, bukan penyebutan najis. Nah, walaupun ada sebagian yang mengkiaskan pada hukumnya karena dalam Al-Quran disebutkan Qul la ajidu ma fima uhiya ilayya ala ta'amin muharram ala ta'amin yat'amuhu illa yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahmu khinzir fa innahu rizq. Katakanlah, saya tidak mendapati apa yang diwahyukan kepada aku Muhammad dari makanan yang diharamkan kecuali dia bangkai, kemudian darah yang memancar, aw lahmu khinzir atau daging babi. Kalimatnya diharamkan. Nah, yang mengatakan mengkiaskan sebagai najis karena ada di akhir ayat itu fa innahu rijs, karena sesungguhnya dia adalah rijis. Rijis itu sebagian diterjemahkan kotoran dan sebagian memahami makna rijis adalah najis. Kalau kulihat ya, untuk kehati-hatian lebih antum berpendapat jumhur najis. Jadi, nah bagi mereka yang mengatakan najis, cara membersihkannya tidak ada cara khusus, cukup dihilangkan zatnya. Kalau misalnya kena, ya pakai tisu basah pun cukup. Atau enggak ada pakai air, enggak ada pakai tisu kering ya boleh. Ya, yang penting zatnya Nah, yang agak sedikit aneh dari penyusun ini, sepertinya metode penyusunan buku ini setiap syekhnya itu mengambil bab-bab tertentu. Ada yang menggarap bab sholat, ada yang menggarap bab toharo, ada yang menggarap bab zakat, seperti itu semua. Karena nanti mereka akan sebutkan berpendapat bahwasanya najisnya babi. Kalau mereka berpendapat najisnya babi, kenapa nggak disebutkan pada poin-poin yang disepakati bahwasanya dia adalah najis? Dari 7 poin yang disebutkan kemarin, hanya disebutkan ada 7, tapi disebutkan adanya babi. Nanti sudah kita baca, belum mereka akan sebutkan babi. Bagian yang ketiga, tata cara mensucikan najis. Pertama, bila najis tersebut ada di tanah atau di tempat untuk ibadah, maka cara mensucikannya cukup dengan membasuhnya sekali basuh, yang menyiapkan benda najis tersebut. Maka diguyur dengan air sekali saja, berdasarkan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini
sebenarnya kalimatnya kurang pas. Karena kalau sekedar diguyur dengan air, nah, yang jelasnya kalau dia di tanah, pasti najisnya nggak akan hilang. Terus sama-sama di tanah ya gitu. Mau pergi kemana najisnya? Nah, sehingga yang tepatnya adalah diguyur air sampai airnya itu mendominasi terhadap najisnya. Sehingga dikatakan dengannya sudah dianggap suci. Dan mereka sebutkan dalilnya adalah dalil kisah tentang Badui. Karena dalam sebuah hadis yang berkata Arabiyyan datang ke masjid, kemudian fabana, kemudian seorang Arabi Badui masuk ke masjid, kemudian kencing. Sepertilah kebiasaannya orang Badui, suka-sukanya, nggak tahu tempat. Bahkan dalam sebagian riwayat itu, mereka kalau mau bertanya di saat para sahabat lagi berkerumun, langsung aja juga masuk nyerobot sampai depan bertanya, selesai dijawab pergi. Nggak kayak kita kan kalau masih bertanya, masih nunggu ya. Siapa tahu yang lain ada faedah yang baru kan? Nggak, mereka nggak sempat pertanyaan datang ke sana keluar udah. Bahkan sebagiannya lagi berdoa, ya Allah masukkanlah saya ke surga, saya saja berdua dengan Muhammad, yang lain tidak bisa. Ya, terlalu ringkas, sederhana, enggak terlalu meko-meko. Ya sebatas hajatnya dia terpenuhi, selesai. Nah, berkaca dari ini juga, kalau ada terdapati orang-orang yang pakai mobil bagus, terus mampir di pinggir tol, kencing pinggir jalan, kayaknya orang Badui. Orang Badui nyasar ke Indonesia. Badui itu baru artinya mereka tinggal di lembah, orang-orang kampung. Nah, saya waktu di sana itu ketemu juga sama orang-orang sana. Saya itu tahu orang-orang kamu yang mana dari mereka yang orang Badui, maksudnya orang kampung. Nah, gimana caranya? Kalau dia ke masjid terus dia pakai sarung itu yang kotak-kotak, itu kayaknya orang Badui. Terus ada yang pakai pecinya, biasa kelihatan orang tua, pakai baju koko kan, atau dia pakai baju batik, itu kayaknya orang Badui. Katanya orang kampung. Karena biasanya orang kalau di sana mereka juga adaptasi dari sisi pakaian, Dan bahkan ada teman punya pengalaman ikut kerja di Jaliyat dan bagi-bagi buku khusus di musim-musim tertentu Ramadan atau musim haji. Mereka itu di-hire, diminta untuk jangan berpakaian seperti pakaiannya mereka. Maksudnya pakai jubah. Karena sana pakai jubah itu ya adat mereka. Kalian kerja sama kami, jangan pakai baju seperti itu, pakai baju biasa. Karena teman, ini lebih bagus. Ada asal kata teman itu. Anda ganti aja baju itu. Akhirnya teman memutuskan, ganti aja lah. Dan awal-awal di sana juga, nah kita kan biasa pakai gamis yang seperempat. Ya, kita tahunya itu gamis. Ternyata di sana itu bajunya Pakistan. Jadi begitu nyampe ke sana, saya kali ketemu orang Pakistan diajak bahasa Urdu. Belum ngerti adatnya orang sana. Akhirnya udah mulai pakai jubah. Giliran pakai jubah, sudah mulai orang udah nggak ajak ngomong pakai bahasa Urdu. Dan yang meninggal itu giliran kalau pergi ke haram pakai simak ya, korban gayanya seorang Arab Saudi, ketemu orang Saudi naik mobil papasan, wah kayaknya terasa naik derajat saya, lebih dihormati. Akan melenceng sedikit gara-gara orang Badui. Nah, jadi kisahnya setelah si Badui itu kencing di masjid, para sahabat berdiri semua ini memukuli mobil dia. Dan Rasulullah tidak tinggalkan dia. Kemudian Rasulullah perintahkan untuk mengambil ambil air dan dituang di atas najisnya. Nah, ini juga yang bisa kita kerjakan misalnya dalam sebagian perjalanan. Jadi kuncinya sebenarnya adalah ketika air telah mendominasi. Misalnya begini, Anda dalam perjalanan safar pakai celana gitu,
Setelah pipis tidak sengaja ada yang kena bagian di celana satu titik. Nah, mau ganti celana, pakainya dalam koper, begitu gimana caranya? Nggak mungkin kan kita bongkar pesawat itu pasti ganti celana mau sampainya. Nah, caranya adalah dia ngambil air, dia basahi titik yang dia perkirakan kena dan biarkan airnya mendominasi. Itu caranya untuk kondisi seperti itu. Nah, walaupun sebenarnya ketika kondisinya darurat, antum boleh sholat pakai pakaian tersebut. Kenapa? Karena disepakati najis itu tidak membatalkan sholat, hanya wajib untuk dihilangkan. Dan dalilnya kisah Nabi SAW sholat bersama para sahabat. Di tengah sholatnya Nabi SAW tiba-tiba melempar sandal, melepas sandalnya. Maka seketika karena para sahabat melihat, mereka juga sepakat membuka sandalnya semua. Ya, Masya Allah, bagaimana bentuk mutabaahnya mereka. Enggak tanya kenapa, pokoknya Nabi buka, semuanya sepakat buka. Begitu Nabi SAW salam, dia bertanya, kenapa kalian buka sandal kalian? Rasulullah, kami lihat engkau buka sandal. Nabi SAW bercerita bahwasanya Jibril datang kepada beliau SAW membisiki beliau bahwasanya ada najis di sandal tersebut, ada kotoran orang. Akhirnya Nabi SAW pun melepasnya. Nah, kata para ulama, andai kata najis itu membatalkan sholat, maka pastilah Nabi SAW ulang. Tapi yang terjadi adalah najisnya doang yang dihilangkan, beliau selesaikan sholatnya. Berarti ketika ada najis itu tidak berpengaruh hukum yang lain yang kena, yaitu kewajiban menghilangkan najis. Paham ya? Dua, bila najisnya selain tanah, seperti terletak di baju atau bejana, maka bila karena anjing yang menjilati bejana, maka dia harus dibasuh 7 kali. Ini khusus pada anjing, yang telah kita singgung. Nabi SAW bersabda, "Idza walada al-kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an ulahunna bit-turab." Ya, kalau anjing menjilati bejana salah seorang di antara kalian, hendaknya dia mencuci sebanyak 7 kali. Nah, yang pertama dari 7 tersebut adalah tanah. Nah, dari apa yang dikuatkan oleh penulis, hukum ini untuk bejana dan selainnya seperti baju dan tikar. Mereka mengambil hukum kias. Ya, diberlakukan hukum kias. Karena untuk benda-benda yang lain tidak ada keterangan dalilnya. Yang memungkinkan adalah mengambil kias. Adapun najis babi, ini yang tidak disebutkan di sebelumnya, tiba-tiba nomor najis babi. Adapun najis babi, maka pendapat yang sahih bahwasanya ia sama dengan najis-najis yang lain, cukup dibasuh sekali saja, yang menghilangkan benda najisnya dan tidak disyaratkan untuk dibasuh sebanyak 7 kali. Ini jelas ya. Bila najisnya berupa kencing, kotoran, darah, yang sepertinya dan yang semisalnya maksudnya, maka dia dicuci dan disertai menggosoknya dan memerasnya sehingga najisnya lenyap dan tidak menyisakan bekas. Cukup dicucikan saja, sama seperti mencuci pakaian. Nah, ini ada video beredar seorang tokoh, seorang alim, cuma dari sisi akidahnya. Dia mengatakan misalnya, kalau mencuci itu pastikan dulu air dimasukkan ke dalam air yang tidak bercampur, pakaian dimasukkan ke dalam air yang tidak bercampur dengan sabun. Pernah lihat videonya? Ada. Kenapa? Karena kalau dia bercampur dengan sabun, sifat airnya berubah. Tidak lagi dikatakan air yang bisa digunakan untuk bersuci. Sehingga masukin dulu ke dalam air, setelah dibilas baru masukin sabun. Sehingga prosesi pembersihan najisnya, toharanya itu sah. Ini sebenarnya gulu dan lebih kepada bentuk mubazir, sebenarnya buang-buang air. Suruh hemat air, buang-buang air. Dan yang benarnya, yang namanya najis secara asal adalah dia dihilangkan izalatun najasa. Seperti contoh tentang pakaian wanita yang terseret. Nah, kata Nabi SAW, yang akan membersihkannya itu adalah debu atau tanah. Bagaimana? Apakah tanah itu mengucek-ucek bajunya? Enggak kan? Tetapi dengan bersentuhannya terus dia dengan tanah, maka pasti akan hilang dengan sendirinya.
Satu lagi yang dipahami. Apakah misalnya kalau dia kena tanah begitu, hilang 100%? Tidak, bahkan yang menutup kemungkinan mungkin masih ada. Sebagai yang jelas pasti masih ada. Apalagi namanya serat kain kan gitu. Ketemu misalnya kotoran ayam yang sedikit cair, mungkin karena diare ayamnya kan, lewat itu tidak akan mungkin lekat yang kering, pasti ada yang masuk ke serat-serat kain. Nah, dari sini dipahami bahwa yang namanya membersihkan najasa itu, kalau dia tidak mampu menghilangkannya 100%, ada yang tertinggal sedikit, itu adalah hal yang dimaafkan. Ada hal yang dimaafkan. Nah, itu secara asal namanya membersihkan pakaian atau yang misalnya dari najis, cukup zatnya hilang. Nah, kemudian selanjutnya untuk kencing anak laki-laki yang belum mengonsumsi makanan cukup diperciki dengan air. Ya, seperti yang kita sebelumnya, bahwa seorang wanita datang kepada Nabi SAW membawa anaknya, kemudian didudukkan di paha Nabi SAW, kemudian anaknya kan kencing dan terkena pakaian beliau. Dan dikatakan Nabi yaghsilu min bawlil jariyah wa yamdah min bawlil ghulam. Nabi SAW mencuci dari kencing anak perempuan, bayi perempuan, dan beliau hanya memerciki pada kencing anak laki-laki. Nah, kemudian yang selanjutnya, pembahasan selanjutnya, kulit atau bangkai dari hewan yang dagingnya dimakan, maka ia disucikan dengan lisan. Berdasarkan sabda Nabi SAW, ayyuma ihabin dubigha faqad tahur. Yes. Kulit manapun yang disamak maka dia telah suci. Diperhatikan ya kalimatnya bangkai. Kalau misalnya peternak ada kambingnya yang mati, kalau dikubur semuanya rugi dia kan pastinya. Maka dia punya solusi, yaitu kambingnya itu dikuliti, kulitnya disamak. Nah itu masih boleh dimanfaatkan. Adapun yang lainnya tidak boleh dimanfaatkan. Ini gambaran maksudnya. Maksudnya seluruh kulit yang disamak maka dia telah suci. Khusus pada kulit. Nah, jangan sampai dikiaskan kepada bagian-bagian yang saya samak juga aja dagingnya. Saya bisa dimakan enggak. Khusus pada kulit. Nah, adapun darah haid maka dicuci seperti dengan bajunya, kemudian dipakai untuk salat. Jadi kesimpulannya, najis apapun itu bentuknya secara asal yang penting hilang zatnya, bendanya. Tidak harus hilang 100%. Ya, tidak harus hilang 100%, yang penting hilanglah. Keumumannya hilang, tidak harus 100%. Kemudian yang selanjutnya, yang menjadi kekhususan terhadap liur anjing, maka dia dicuci sebanyak 7 kali. Yang pertama dengan tanah. Nah, selebihnya tidak ada hukum-hukum khusus terkait bagaimana membersihkan najis. Allah a'lam. Bab selanjutnya, waktu sholat. Ya? Syarat-syarat sholat. Ini ada sudah yang lewat. Tentang fadilah sholat. Fadilah sholat, kemudian waktu sholat ada di situ. Skip ya. Skip ya. Waktu sholat, ayo nanti kita baca dulu syarat-syarat sholat, nanti kalau mungkin kan di copy dulu yang waktu sholat. Soalnya ini penting. Baik, sholat secara asal dia berarti adalah doa. Kami dikatakan bahwa Imam Ahmad itu beliau sholat tidak berwudu, maksudnya berdoa. Maksudnya beliau rahimahullah berdoa. Nah, kalau definisi syariatnya, ya semua ibadah yang dimulai dengan iftataha bit takbir wa khutima bit taslim. Ibadah yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam ala wajhi makhsus, dengan cara yang
khusus. Itu definisi daripada sholat. Nah, selanjutnya fadilah sholat itu banyak. Di antaranya dia menghapuskan dosa-dosa antara waktu sholat yang satu dengan waktu sholat yang lain. Nabi SAW bersabda, sholat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu penghapus di antara keduanya selama mereka menjauhi dosa-dosa besar. Fadilah yang lainnya, Nabi SAW memberikan perumpamaan sholat itu seperti sungai. Enggak para sahabat, kata Nabi SAW, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum." Gimana menurut kalian kalau sungai itu mengalir di depan pintu rumah kalian? Yaktasilu minhu kulla yawmin 5 marrat. Dia mandi sebanyak 5 kali. Hal yabqa min daranihi syai'? Apakah ada yang tersisa dari kotorannya, maksudnya dakinya? Ini ada yang menerjemahkan daki. Sebenarnya daki itu kurang pas. Penyebutan kotoran itu lebih tepat. Karena daki itu, nggak semua anggota badan kita itu bisa menyentuh bagian-bagian tertentu dari punggungnya kan misalnya. Saya kita yang agak gede, suruh gosok punggung sini nggak bisa. Ya kalau misalnya ada yang bagian belang-belang dari badan, biasanya punggung. Nah, jadi kalau ditanya apakah tersisa dari kotorannya, kotoran insya Allah ini, tapi dari sisi dakinya mungkin enggak. Sehingga kalau ada menerjemahkan daki itu kurang pas. Terjemahkan seperti kotoran secara asal. Nah, hal yang min daranihi syai', kalau dia mandi 5 kali sehari, apakah tersisa dari kotorannya? Para sahabat berkata, la yabqa min daranihi syai'. Tidak ada yang tersisa dari kotorannya Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, seperti itulah permisalan sholat 5 waktu Allah menghapuskan dengannya dosa-dosa orang hamba. Dan sholat asalnya hukumnya adalah wajib, rukun dari rukun Islam. Allah Subhanahu berfirman, wa aqimus shalah, dan tegakkanlah sholat. Kemudian di dalam Isra Mi'raj ketika Nabi SAW mendapatkan kewajiban tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hiya khamsun wa hiya khamsuna. Salat itu 5 waktu tapi setara dengan 50 waktu dari sejak awal dia disyariatkan. Dan dari As-Sahihain juga Nabi ada seorang yang bertanya kepada Nabi SAW tentang syariat. Kata Nabi SAW, khamsu salawatin fil yawm wa layla. Di antaranya adalah yang wajib adalah 5 kali sholat sehari semalam. Orang tersebut bertanya, hal alayya ghairuhun. Apa saya punya kewajiban yang lain ya Rasulullah selain dari 5 sholat waktu tersebut? Kata Nabi SAW, la illa an tatawa. Tidak kecuali kamu sholat sunnah. Ini dalil yang dipakai secara umum oleh para ulama yang mengatakan bahasanya salat tahiyatul masjid itu sunnah. Kenapa? Selain dari yang 5 waktu. Mengatakan salat Idul Fitri juga itu sunnah. Salat Idul Adha itu juga sunnah. Semua salat-salat yang lain selain dari 5 waktu hukumnya sunnah. Ini dalil yang dipakai para ulama yang berpendapat semuanya selain dari waktu ada sunnah. Karena sebagian dari para ulama ada yang berpendapat bahwa salat Idul Fitri itu hukumnya apa? Wajib. Dasar kewajibannya karena wanita yang asalnya sholat di rumah, afdalnya sholat di rumah bukan jamaah, itu diperintahkan dikeluarkan oleh Nabi SAW untuk sholat id. Umirna an nukhrijal khuyal wa dhawatil hudur ya wa yajtaribna al-musanna. Kami diperintahkan untuk mengeluarkan para wanita haid, wanita yang dipilih, anak-anak perawan untuk sholat Idul Fitri. Dan mereka yang berhalangan itu diperintahkan untuk menjauhi tempat sholat. Jadi disuruh keluar semua, menunjukkan bahwasanya apa? Ini tidak ada indikasi yang lain kecuali menunjukkan amalan tersebut adalah apa? Nah, tapi dibatalkan dengan hadis ini. Ya, illa an tatawu, kecuali kamu tetap salat sunnah. Kemudian selanjutnya hal yang menjadi dan hal yang paling tegas di antara sabda Nabi SAW tentang kewajiban salat adalah al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salat. Man tarakaha faqad kafar. Berbeda perjanjian antara kita dan mereka. Maksudnya orang musyrik dan orang kafir adalah salat. Yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Yang kuatnya adalah sebagaimana apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, kufrun duna kufrin. Kufur di bawah kekufuran, ya. Kekufuran yang tidak mengeluarkan dia dari Islam. Walaupun hal ini kita katakan
ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan kufur, artinya kafir, keluar dari Islam. Ada yang mengatakan tidak. Kalau dia meninggalkan sholat tanpa meyakini wajibnya, kesepakatan semuanya kafir. Kalau dia meninggalkan sholat karena malasnya, misalnya, ya, maka ini yang diperselisihkan. Namun yang terakhir, saya sendiri berpendapat mengikuti pendapatnya Syekh Al-Albani, mereka tidak kafir, hanya kufur dua kufur. Kafirnya itu dibawa kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Kalau jumhur mayoritas berpendapat dia kafir, keluar dari Islam, wajib bertobat, mengulang syahadat. Yang pribadi berpendapat bahwasanya mengikuti Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwasanya tidak dihukumi kafir, hanya dosa besar, lebih besar daripada dosa zina, merampok dan yang lainnya. Baik, pada selanjutnya syarat-syarat salat. Jadi kita skip satu pembahasannya, itu waktu salat. Nah, syarat-syarat salat ada beberapa pembahasan. Pertama, jumlah salat wajib. Salat wajib ada 5. Dan dalilnya sebagaimana hadis Talha bin Ubaidillah, bahwasanya seorang Arab Badui, anak Arabi. Qala ya Rasulullah, ma faradallahu alayya min as-salah. Ya Rasulullah, apa yang Allah wajibkan atasku dari kewajiban salat? Kata Nabi SAW, 5 salawatin fil yawmi wal lailah. 5 salat sehari semalam. Lanjutkan hadis yang tadi sebenarnya. Maka Badui itu pun bertanya lagi, hal alayya ghairuhunna? Saya punya kewajiban lagi selain dari 5 waktu salat? Kata Nabi SAW, tidak, kecuali kamu salat sunnah. Ini juga hadis Anas tentang seorang laki-laki, ucapannya kepada Nabi SAW, wa za'ama rasuluka anna alayna 5 salawatin fi yawmina wa laylatina. Qala sadaqta. Ya, ada seorang Badui berkata kepada Anas dan mengkonfirmasi kepada Anas bin Malik. Katanya Rasul kamu itu berkata bahwa kami punya kewajiban sholat sehari semalam. Kata Anas bin Malik, iya benar. Kemudian yang bagian yang kedua, yang wajib sholat. Yang wajib sholat adalah muslim balik berakal. Muslim balik berakal. Muslim maksudnya mencakup muslimah. Balik berakal. Bukan wanita haid dan nifas. Nah, kalau anak-anak usia 7 tahun dan dipukul saat mencapai umur 10 tahun. Yang perlu dipahami bahwasanya anak-anak itu yang menjadi kewajiban bagi orang tuanya memerintahkan untuk sholat umur 7 tahun. Paham? Karena Nabi SAW bersabda, murru auladakum, perintahkan anak kalian. Jadi bukan waktunya anak tersebut wajib sholat, tetapi udah wajib bagi orang tuanya untuk mengajari sholat. Di sholatin isabih pada umur 7 tahun. Wadribuhum li ashad, dan pukullah mereka pada saat umur 10 tahun. Nah, jadi kewajiban sholatnya anak-anak hanya pada umur ketika mereka balik. Adapun umur 7 dan 10 tahun adalah waktu pendidikan bagi orang tua. Nah, sehingga kalau misalnya anaknya masih bolong-bolong sholatnya di umur seperti itu, jadi maklumlah, namanya juga anak. Nah, kemudian dalam sebuah hadis yang dikatakan rufi al-qalam an salasin fadzakara minha an-sabi hatta yahtalim. Di dalam sebuah hadis disebutkan Nabi SAW bersabda, pena itu diangkat dari 3 golongan, dan salah satunya dari anak kecil sampai mereka dewasa yang mimpi balik. Dan sabda Nabi SAW yang berkasih juga, perintahkanlah anak kalian untuk sholat di umur 7 tahun dan pukullah di umur 10 tahun. Nah, bagaimana ukuran memukulnya? Ya, ukuran memukulnya adalah darban ghairu mubarrah, pukulan yang tidak memberikan bekas. Tidak memberikan bekas, ya cukup sudah memberikan efek sakit. Dan kalau dari sisi pendidikan anak pun, kalau memukul, ya pilih tempat-tempat yang
tidak menyisakan bekas kalau dipukul, tapi memberikan efek sakit. Ya, termasuk telapak tangan bisa pukul atau telapak kaki. Kalau yang lainnya dipukul dan berbekas itu biasanya agak lama. Apalagi kalau profesinya guru, hati-hati lapor polisi. Udah banyak kasus. Udah banyak kasus, lapor polisi. Kalau nggak dilapor polisi, orang tuanya datang ngamuk. Padahal pendidikan dengan metode memukul itu ada di masa asal. Ada di masa asal. Sabda Nabi SAW pun merintahkan memukul. Imam Malik di sebagian riwayat dikatakan beliau memukul santrinya padahal udah gede jenggotan. Dipukul sama beliau, rahimahullah. Sebagai bentuk pendidikan. Jadi asal memukul dalam pendidikan itu ada. Tapi sebisa mungkin jangan digunakan. Kalaupun kita pakai, ya, jangan sampai meninggalkan bekas. Oleh kalau yang dipukul santrinya agak gede, sudah bisa melawan, bukan lagi mukul namanya, berantem. Nah, selanjutnya bagian ketiga, syarat sah salat. Syarat sah salat ada 9. Pertama, Islam. Maka tidak sah salatnya orang kafir. Ada orang kafir, mereka sebelum masuk Islam biasanya belajar dulu, cari tahu, belajar salat. Selama dia belum menyatakan keislamannya, salatnya itu tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Yang kedua, akal. Maka tidak sah salat dari orang gila karena tidak ada pembenaran taklif kepadanya. Dan juga tidak ada, walaupun ada kita dapati orang gila itu salat. Ya. Ada orang gila itu salat. Karena kita dapat. Ada sebagian yang biasa video orang gila lagi salat. Saya pun dapati teman saya mengalami gangguan jin. Masya Allah. Hafalannya itu cepat. Dalam sehari dia bisa hafal 2,5 lembar Al-Quran. Cuman ya, orangnya tipikalnya penyendiri. Kayaknya dari situ dia kena gangguan jin. Sampai ketika dia sholat itu, Allah Akbar, diri tangannya banyak. So. Lupa hafalannya, nah. Kayak bersenat tuh. Rahimahullah, udah wafat. Nah, selanjutnya balik tidak ada kewajiban bagi anak-anak sebagaimana yang telah kita singgung. Yang keempat adalah taharah. Yang kelima adalah masuknya waktu sholat. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sehingga sholat itu adalah kewajiban yang ditetapkan bagi orang-orang mukmin yang sudah ada waktunya. Nah, kalau kita dapati di sebagian tempat pengalaman di sekolah, karena waktu jam istirahat waktu itu terlalu mepet, akhirnya mereka memilih sholat sebelum azan, sebelum masuk waktunya. Kenapa? Mau masuk kelas. Nah, kalau ada kondisi seperti itu, jangan dia sholat sebelum dia pastikan waktunya masuk. Dan kalau sudah waktunya masuklah dia, walaupun masuk dari jamaah tersebut. Nah, terkait dengan masalah waktu yang sekarang diperbincangkan sampai sekarang, masalah waktu sholat Indonesia terlalu cepat. Pernah lihat videonya? Waktu sholat di Indonesia terlalu cepat. Ada yang mengatakan cepat 30 menit, ada yang mengatakan cepat 25 menit. Dari kalangan ustaz sunnah juga ada yang mengatakan seperti itu. Dari kalangan astrologi juga ada mengatakan waktu sholat Indonesia itu cepat. Nah, bagaimana mensikapinya? Kita selaku orang yang tidak punya ilmu tentang masalah tersebut punya cara. Pertama, mengikuti apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena pemerintah juga punya tim yang memeriksa, melihat jadwal matahari terbit dan terbenam. Sehingga dengan mengikuti hal tersebut itu sudah dianggap cukup. Dalam hal ini ada khilaf, dan ketika seorang tidak mampu untuk mentarjih, maka boleh dia bertaklid. Dan mengikuti waktu sholat yang sekarang. Nah, ada lagi yang memilih jalan tengah. Karena Muhammadiyah sudah bereaksi terhadap perbedaan waktu sholat. Muhammadiyah sudah bereaksi, akhirnya mereka melihat sendiri, mengukur sendiri. Akhirnya kita dapat itu, kalau anda mencoba cek jadwal waktu sholat Muhammadiyah, muncul selisihnya kurang lebih 9 menit dari jadwal yang ditetapkan oleh pemerintah. Mereka mundur 9 menit. Jadi jam azannya kita itu jadwal imsaknya mereka. Azannya itu 9 menit ke depan.
Ada yang milih yang seperti itu, ngambil jalan tengah. Dan ya, saya sendiri cenderung yang agak mundur aja. Azan di sesuai waktunya, sholatnya agak mundur sedikit. Nah, ada salah seorang ustadz sunnah yang mengatakan bahwasanya mengambil pelajaran di Mekah dan Medina, mereka azan komatnya 25 menit ke depan untuk sholat subuh. Entah maksudnya kehati-hatian atau memang diberi waktu yang agak panjang dari pemerintah. Wallahu a'lam. Kemudian yang keenam, menutup aurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid." Wahai anak cucu Adam, tutuplah, ambillah perhiasan kalian, maksudnya pakaian kalian di setiap masjid. Setiap kali kalian ingin sholat. Dan juga sabda Nabi SAW, "La yaqbalullahu salata ha'idin illa bi khimar." Nabi SAW tidak menerima sholat wanita haid, maksudnya yang telah balik, kecuali dengan khimar, memakai kerudung. Nah, dan juga aurat laki-laki adalah bagian tubuh antara lutut dengan pusar. Pembahasan masalah aurat. Idza shallaita fi thawbin wahidin, Nabi SAW bersabda, kalau kamu sholat di satu pakaian, fa in kana wasi'an faltahif bihi. Kalau dia lebar, maka jadikan dia selimut. Wa in kana dayyqan fa'tazir bihi. Kalau dia sempit, maka jadikan dia sarung. Paham? Kalau sholat. Cuman yang diperhatikan kalau masalah sholat, kalau pakaian cuma satu, ya, satu dan dia luas, maka dia asalnya menutup dari atas sampai bawah. Dan kalau tidak memungkinkan hanya ada sisa satu, maka dia menutup aurat yang wajib. Nah, hal yang makruh adalah seorang itu sholat tanpa menutup bahunya. Ya, kata Nabi SAW, la yusallianna ahadukum fi thawbi wahidin laisa ala atiqihi min syai'. Janganlah seorang itu sholat dengan satu pakaian tidak ada yang menutupi bahunya. Ini baik dilihat kadang sebagian jamaah umrah, kalau mereka selesai tawaf keringetan gerah karena kain ihramnya itu tebal, apalagi waktu musim panas. Itu dilepas sholat, tidak pakai penutup punggung. Itu adalah kesalahan. Nabi SAW melarang kita mengerjakan hal yang demikian. Nah, adapun wanita, ya, maka asalnya dia menutup mukanya kecuali wajah dan telapak tangannya. Dan Syekh Al-Albani pun membuat tulisan khusus tentang masalah auratul muslimah di dalam sholat. Aurat wanita muslimah di dalam sholat. Bahkan sebagian para ulama itu bahkan sebagian para ulama ada yang menyebutkan tentang bolehnya sholat seorang wanita di rumahnya, ya, sekedar memakai pakaian biasa, ada yang tertutup tanpa memakai kerudung. Walaupun pendapat tersebut ada perselisihan, namun yang benarnya dia wajib memakai kerudung berdasarkan hadis yang telah kita baca. La yaqbalullahu sholata haidin illa bi khimar. Nabi SAW tidak menerima sholat wanita yang haid atau balik kecuali dengan memakai kerudung. Jadi wajib mereka memakai kerudung. Nah, selanjutnya, bagaimana sholat wanita kalau dia berhijab, memakai cadar misalnya? Ya, sholatnya asalnya juga tetap melepas cadarnya, kecuali mungkin dia sholat di tempat yang di sana ada ramai laki-laki berlalu lalang, maka tidak mengapa dia memakai cadarnya. Karena larangan memakai cadar itu berkenaan dengan perintah sujud di atas 7 anggota sujud. Ada dahi, hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut dan 2 ujung kaki. Nah, kenapa dikatakan? Jadi asalnya sholat di atas 7 anggota sujud tersebut. Sementara ketika dia memakai cadar, maka anggota sujud tersebut ketutupan. Ya, jawabannya, ya, kalau butuh kenapa kita katakan boleh dia sholat pakai cadar? Ya jelas, karena orang sholat pakai kaos kaki boleh. Ini jelas ujung kakinya ketutup. Apalagi kalau kita katakan harus kebuka semua, maka ketika sholat dia harus menyiapkan bolongan di lututnya.
Makanya kan, karena alasannya harus menyentuh tempat sujud. Kalau seperti itu keharusannya, mafhumnya maka dia harus buat bolongan di lututnya. Jadi kalau bilang, ya kalau mungkin ada yang mengatakan, oh celana anak muda model punk yang lututnya sobek-sobek, oh jangan salah. Itu kalau menurut mereka celana sunnah. Bolong. Kenapa? Itu dia ibadahnya lebih sah daripada kita. Kenapa? Dia sujud lututnya itu menyentuh tempat sujud. Nah ini dulu ya. Jadi yang ketujuh adalah yang membersihkan najis. Yang membersihkan najis. Nah, kemudian ada yang lupa sebelum kita lanjut. Yang namanya syarat itu adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan sebelum ibadah. Itu namanya syarat. Walaupun dari definisi syarat sendiri, ya, para ulama ada perselisihan. Cuman cukuplah kita pahami bahwa syarat itu adalah sesuatu yang dikerjakan sebelum ibadah itu dimulai. Yang ketujuh, menjauhi najis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa thiyabaka fatahhir." Dan pakaianmu bersihkan. Dan juga Nabi SAW bersabda, "Tanazzahu 'anil bauli, fa inna amata adzab al-qabr minhu." Bersihkanlah diri kalian dari kencing karena sesungguhnya kebanyakan adab kubur itu dari kencing. Dan ini yang perlu kita garis bawahi. Bagi orang-orang yang buang air kecil, ya, Nabi SAW pernah lewat di dua kuburan. Kemudian Nabi SAW mengatakan para sahabat, "Innahuma la yu'adzaban." Keduanya itu lagi diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Mereka kedua itu diazab tidaklah karena perkara yang besar. Maksudnya kalau ulama, mereka menganggap dosa tersebut bukan dosa besar, padahal dosa besar. Buktinya apa? Ya mereka diazab. Nah, Nabi SAW sebutkan satunya itu Yamshi bin Namimah. Dia hidup semasa hidupnya itu jadi tukang adu domba, penyebar hoax. Hati-hati. Penyebar hoax, apalagi hoax pemilu masuk di antaranya. Jadi jangan mentang-mentang kita mendukung salah satu paslon terus cenderung ke paslon tersebut, lalu ada hoax-hoax muncul berkenaan paslon yang lain ikut-ikutan menyebar. Ini Yamshi bin Namimah. Sebab dari azab kubur. Yang kedua, kata Nabi SAW, yang amadhuma la yastatiru min baulihi. Salah satunya tidak istitar, menjaga diri dari kencingnya. Maksudnya apa? Itu tafsirnya kembali kepada dua hal. Pertama, la yastatiru min baulihi, artinya ketika dia buang air kecil, dia tidak menjaga dirinya dari percikan air seninya. Nah, makna yang kedua, ketika dia buang air kecil, tidak yastatir dari pandangan manusia, tidak menjaga diri dari pandangan manusia. Artinya dia buang air kecil di tempat-tempat yang orang bisa melihatnya. Bahkan sampai toilet-toilet umum pun sekarang itu ada, nauzubillah, masuk kita diperlihatkan suruh kencing. Ya, kalau mungkin kan masuklah ke toiletnya, ke WC-nya, jangan di depan, kecuali ya kondisi darurat, sakit, udah nggak ketahan lagi, silakan. Namanya juga darurat. Sampai ketika di pinggir jalan pun misalnya, kayak sopir motor di jalan, silakan, boleh kita buang air kecil di pinggir jalan yang tidak lewat-lewat orang di situ kan, nggak ada orang lewat di samping pinggir tol. Ya. Nah boleh, tapi jangan pas di samping mobilnya yang orang-orang lalu lalang itu lihat. Turunlah dia ke semak-semak, ngumpet, itu boleh. Boleh. Jadi diperhatikan masalah istitar menjaga diri dari najis tatkala buang air kecil. Kemudian selanjutnya terkait dengan najis yang lain, tahussuhu tentang masalah najis darah haid, Nabi SAW perintahkan kepada Asma, tahuttuhu thumma tuqriduhu bil ma'. Kamu kocok kemudian bilas dengan air. Thumma tandahu hatta tusalli. Thumma tusalli. Kemudian engkau bersihkan, kemudian sholat dengannya. Dohirnya ya dipakai sholat basah-basah. Jawabannya boleh dipakai basah-basah. Kalau bisa kering, alhamdulillah. Dia juga tentang si badui itu yang kencing di masjid, Nabi SAW bersabda, ahriku ala baulihi sajlan bil ma'. Ya, siramlah pada kencingnya setimba besar dari air, seember besar dari air.
Kemudian selanjutnya yang kedelapan, menghadap kiblat bila mampu. Yang menghadap kiblat bila mampu wajib pada sholat wajib. Maksudnya dari sejak awal dia sholat sampai salam wajib dia menghadap kiblat. Ini sholat 5 waktu. Adapun sholat sunnah wajib di awal kali takbiratul ihram. Dipahami? Jadi sholat wajib itu wajib menghadap kiblat sampai salam. Adapun sholat sunnah wajibnya hanya di awal kali takbiratul ihram. Ya, adapun sholat wajib tidak dipertanyakan, sudah ma'ruf, wajib menghadap kiblat. Tapi kalau sholat sunnah dalilnya apa? Adalah Nabi SAW itu beliau sholat sunnah di atas kendaraannya, di atas onta. Nah, kalau beliau sudah takbiratul ihram, ontanya jalan, ya boleh belok kanan, belok kiri, pasti melenceng dari arah kiblat. Oleh karena itu yang namanya sholat wajib sebisa mungkin seorang memastikan dia menghadap kiblat. Kecuali mungkin dia dalam safar yang tidak memungkinkan dia menoleh ke arah kiblat. Seperti misalnya dia di pesawat atau misalnya di atas bus begitu, kadang sebagian sopir astagfirullah tidak mampir untuk sholat, kadang mampir cuma untuk buaya kecil. Nah, mudah-mudahan kita terlindung dari sopir bus yang seperti itu. Ya jangankan di Indonesia, di Arab pun ada tempat safar dari Mekah ke Madinah itu sopirnya orang Arab. Saya namanya hidayah agama itu bukan karena Arabnya dia. Kita tidak dikasih sholat subuh mampir sama dia kecuali setelah masuk di perbatasan Madinah, dan itu pun sudah mau masuk waktu duha. Ini nggak tahu kita yang sholat subuh atau sholat duha. Mau menghadap ke kiblat, kita posisinya membelakangi kiblat, naik mobil. Cuman alhamdulillah ala hidayah Islam. Begitu juga hidayah kita bisa membaca Al-Quran, memahami sunnah, itu betul-betul hidayah dan taufik. Saya nyampe di Arab Saudi sana baru terbuka betul-betul yang namanya hidayah. Pos saya tempat awal kali saya kerja di sana itu lahir dan besar di Madinah. Faktanya tidak bisa mengaji, padahal dia Arab. Astagfirullah, betul-betul hidayah. Bersyukurlah kita yang mendapatkan hidayah Islam, bisa belajar mengaji, membaca Al-Quran, itu nikmat. Bukan, walaupun kita bukan orang Arab, betul-betul Islam itu Allah pilih kepada orang-orang yang Allah berikan hidayah kepada mereka. Nah dari sini baru nggak, oh iya ya, di masa Nabi Abu Jahal, Abu Lahab juga orang Arab tapi tidak beriman. Oh iya. Pernah juga ketemu orang Saudi lagi umrah. Nah prosesinya dia itu lagi sa'i. Kita tegurlah, ya sih kalau kamu sa'i nggak perlu buka bahu kananmu, nggak boleh tiba. Tiba itu khusus ketika tawaf. Kenapa dibuka bahu sebelah kanan? Ya karena mau berisyarat. Kalau nggak ada isyarat, misalnya dia ditutup. Seketika dia jawab, anak Arab, saya orang Arab, kamu bukan orang Arab. Di situ dia pergi. Oh saya teriakin tempat tawaf. Udah teriakin Abu Jahal, Abu Lahab juga Arab sebenarnya. Tapi udah keburu pergi dia. Istighfar, kita lagi umroh. Nah, kemudian juga berdasarkan sabda Nabi SAW, "Idza qumta ila sholati fasbighil wudu, thumma istaqbil qiblah." Kalau kamu berdiri untuk sholat, sempurnakanlah wudumu, kemudian menghadap ke kiblat. Yang kesembilan, niat. Dan niat tidak gugur dalam keadaan apapun berdasarkan hadis Umar bin Khattab, "Innamal a'malu binniyat." Semua amalan itu tergantung dari niat. Dengan demikian selesai pembahasan kita tentang rukun-rukun sholat. Insyaallah sampai sini dulu. Nanti kita lanjut pada pembahasan rukun sholat. Ini kalau mungkin kan di copy pembahasan waktu sholat. Ya, Allah a'lam. Coba yang bertanya.
Jangan dipaksain bertanya. Kalau nggak ada, ya ada. Yang kesian Ustaz yang mungkin pertanyaan enggak. Maksudnya kalau ada penggantian, monggo ditanya. Kalau nggak ada bertanya, alhamdulillah artinya paham. Selesai insya Allah, selesai. Apa hukum tidur di majelis? Jawabannya boleh. Enggak, cuman ya yang luput dari dia itu cuman masalah faidahnya luput. Kalau dari sisi fadilah majelisnya, insya Allah enggak luput. Enggak kehilangan bagi fadilah majelis. Sebenarnya sabda Nabi SAW, umul julasa la yashkibihim jilisum. Mereka itulah orang yang kalau kita duduk bersama mereka, ya tidak akan merugi orang-orang yang duduk bersama mereka. Ya, sebagaimana orang yang hadir dapat pahalanya, mereka juga yang hadir walaupun niatnya bukan belajar dapat pahala. Bagaimana kalau memang niatnya belajar, cuman ya dapat nikmat yang lain. Nah, nikmat yang lain. Baik, Allah alam. نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.